Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan rezekinya dimudahkan. Amin. Baik, aktivitas kita hari ini adalah melakukan pemupukan kedua pada tanaman cabai kita yang sudah berusia 24 hari setelah tanam dengan pupuk NPK profesional dengan kandungan nitrogen 9%, kemudian P dan K masing-masing 25%. Tapi sebelum saya lanjutkan teman-teman semuanya, saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman semuanya tentang penyakit ataupun kendala yang sering kita hadapi pada tanaman cabai kita di masa-masa generatif. Sebagai contohnya adalah rontoknya pada bunga, kemudian menguningnya pada daun cabai, kemudian keriting pada daun cabai, kemudian busuk buah pada tanaman cabai kita. Dan kita sebagai petani teman-teman semuanya sering kita anggap itu adalah faktor serangan hama yang sulit kita kendalikan. Akan tetapi anggapan itu menurut saya kurang tepat teman-teman semuanya, karena menurut saya juga pemberian pupuk kimia juga ataupun pemupukan di masa-masa vegetatif juga akan sangat berpengaruh besar terhadap masa-masa generatif pada tanaman cabai kita nantinya. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita sebagai petani saat sekarang ini dituntut lebih terampil dan telaten dalam pemberian pestisida kimia ataupun pupuk kimia pada tanaman cabai kita. Karena kita juga sebagai petani saat sekarang ini sering kita dihadapkan dengan berbagai macam merek pestisida kimia dan pupuk kimia yang beredar di pasaran ataupun yang diiklankan. Maka dari itu teman-teman semuanya, sebelum pemberian pestisida kimia ataupun pupuk kimia pada tanaman cabai kita, terlebih dahulu kita kenali dulu apa yang dibutuhkan tanaman kita, sehingga tanaman kita nantinya tumbuh lebih subur dan sehat dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai contoh untuk mengenali apa saja yang dibutuhkan tanaman kita adalah misalnya kalau pemberian pupuk, misalnya tanaman cabai kita sudah berlaut lebat, tentunya dia sudah kelebihan nitrogen. Kalau kelebihan nitrogen sangat fatal, akibatnya nantinya dia akan menghambat pembentukan bunga. Dan kemudian kalau dia kekurangan nitrogen juga akan ditandai dengan menguningnya pada daun, sehingga tanaman kita tumbuh kerdil dan tidak sesuai dengan usianya nantinya. Kemudian apabila dia kekurangan fosfor juga sangat berpengaruh besar kepada pertumbuhan tanaman kita di masa-masa generatif nantinya, karena fosfor ini juga sangat penting peranannya di dalam perkembangan generatif pada tanaman cabai kita. Apabila tanaman cabai kita kekurangan fosfor juga, itu akan ditandai dengan bercabangnya daun. Pada tanaman cabai kita ini juga sudah ada nampaknya beberapa batang yang sudah bercabang daunnya, sehingga kita berpendapat bahwasanya tanaman cabai kita ini sudah kekurangan fosfat. Kemudian kalium juga berperan penting pada pertumbuhan di masa-masa generatif nanti pada tanaman cabai kita ini, di mana kalium ini tidak pernah muncul gejalanya di masa-masa vegetatif. Dia akan muncul nantinya di masa-masa generatif yang ditandai dengan tidak maksimalnya berbuah, kemudian busuk buah, kemudian daunnya, tepi-tepi daunnya itu menguning. Itu akan muncul nantinya di masa-masa generatif seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, apabila kita ingin memberikan pupuk itu, kita kenali dulu apa yang dibutuhkan tanaman kita itu, sehingga pemakaian pestisida ataupun pupuk kimia itu maksimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, sehingga kita nantinya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sebagai contoh teman-teman, pemberian pupuk kimia yang tepat sasaran, saya contohkan saja tanaman cabai kita ini. Tanaman cabai kita ini sudah berusia 24 hari setelah tanam. Akan tetapi setelah kita perhatikan, daunnya sudah lebat, kemudian sudah mulai melebar nampaknya. Tentunya tanaman cabai kita ini sudah tidak kekurangan nitrogen lagi. Maka dari itu teman-teman, kita pakai pupuk NPK profesional ini dengan kandungan nitrogen yang rendah.
karena kita tidak mau nantinya mengambil resiko di masa-masa generatifnya apabila kelebihan nitrogen nantinya akan sulit pembentukan bunga, kemudian akan menyebabkan nantinya kerontokan pada bunga. Selanjutnya teman-teman semuanya, kebutuhan fosfat pada tanaman cabai kita ini, setelah kita perhatikan tanaman cabai kita ini sudah membutuhkan fosfat yang lebih tinggi, itu karena kita perhatikan tepi-tepi daun tanaman cabai kita ini sudah banyak yang bercabang. Tentunya tanaman cabai kita ini sudah mulai membutuhkan fosfat yang lebih tinggi, di mana fungsi fosfat ini sebagai alat transportasi yang hasil daripada fotosintesis di dalam daun, kemudian penyerapan sari makanan oleh akar pada tanaman cabai kita ini. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita pakai pupuk yang kandungannya fosfatnya lebih tinggi daripada nitrogennya. Kemudian kalau dari segi kalium teman-teman semuanya, kalau kebutuhan kalium itu pada tanaman cabai dan gejala yang ditimbulkan kekurangan kalium pada tanaman cabai di masa vegetatif itu tidak pernah muncul teman-teman semuanya. Dia akan muncul nantinya ketika masa-masa generatif yang ditandai dengan menguningnya daun cabai, kemudian buahnya tidak baik ataupun mempunyai hasil yang buruk. Maka dari itu teman-teman semuanya, sebelum kendala ataupun penyakit-penyakit yang saya jelaskan tadi di awal muncul, kita antisipasi sedini mungkin melalui pemupukan yang tepat sasaran pada tanaman cabai. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita sebagai petani saat sekarang ini harus dituntut lebih terampil dan lebih telaten dalam pemberian pestisida dan pupuk kimia pada tanaman cabai kita. Untuk dosis teman-teman semuanya, kita pakai NPK profesional ini 2 kg dicampur dengan 200 liter air. Cara kita teman-teman semuanya tentunya berbeda-beda. Kalau cara saya teman-teman semuanya, karena tidak punya ember besar, saya rendam di sini NPK profesionalnya selama 1 malam, kemudian saya buat ukur-ukurnya seperti ini teman-teman. Karena pemupukan tanaman cabai kita ini 20 ember yang isi 20 liter air ini untuk tanaman cabai kita ini semua. Kemudian untuk dosis per batang saya kasih 250 ml per batang tanaman. Caranya seperti ini teman-teman, saya ambil satu mug ataupun satu mangkok ini pupuk yang sudah saya rendam, kemudian saya campurkan ke dalam 20 liter air. Nah, setelah saya campurkan ke dalam 20 liter air, saya aduk hingga rata dengan air, hingga tercampur maksimal dengan air. Setelah tercampur dengan air, lalu saya pupukkan tanaman cabai kita ini dengan 250 ml per batang tanaman.